tempat ini tuh banyak banget makhluk halusnya Kak. Ya, Gitu. kalau menurut rumor atau bahkan banyak penelusuran yang udah pernah dilakukan di Lawang Sewu, memang banyak banget makhluk-makhluk astral yang menghuni di sana. Hai Sobat Minikla, ketemu lagi bareng aku Renata. Kali ini aku hadir di segmen terbaru dari Ikut Lomba. Yang jelas segmen ini bakal bikin kamu dibuat merinding. Kali ini aku gak sendirian, aku ditemenin sama Kak Agatha di sini. Halo. Ya, hari ini kita mau bahas apa nih Kak? Kita mau bahas tempat-tempat seram di Indonesia, tapi itu nggak jauh dari sejarah juga. Oh iya benar, karena kita masih dalam suasana kemerdekaan, jadi nggak jauh-jauh lah ya kita bahas tentang sejarah. Beberapa di antara kalian pasti nggak bakal asing lagi sama tempat-tempat yang bakal kita bahas ya Kak, Betul. karena itu udah terkenal banget di Indonesia. Ya, dan sebelum lanjut ke video sebelumnya nih, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu update video terbaru dari Ikut Lomba. Nah, yang pertama itu ada Lawang Sewu dari Semarang ya. Kalian pasti yang tinggal di kawasan Semarang tuh udah nggak asing lagi sama tempat ini. Tempat ini tuh tadinya milik kantor PT KAI, lalu dijadikan kantor PJKA. Tapi sekarang udah jadi alih fungsi Kak, jadi tempat wisata gitu. Jadi tempat wisata, Iya. betul. Lalu nama Lawang Sewu itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya 1000 pintu. Tapi itu tempat ini tuh banyak banget makhluk halusnya Kak. Ya, Gitu. kalau menurut rumor atau bahkan banyak penelusuran yang udah pernah dilakukan di Lawang Sewu, memang banyak banget makhluk-makhluk astral yang menghuni di sana gitu. Yang paling fenomenal sih yang jelas pasti Noni Belanda, karena memang di Lawang Sewu itu memiliki sejarah panjang kenapa dulunya Noni Belanda itu bisa sampai tewas ya, kemudian akhirnya hingga sekarang menjadi penunggu yang kerap kali sebenarnya nggak mengganggu ya, tapi Sering muncul gitu. nah betul, mondar mandirnya itu yang akhirnya bikin pengunjung kadang merasa nggak nyaman ya, atau jadi mistis juga, horor juga. Nah selain itu sering juga nih, entah nggak harus dalam bentuk visual ya, tapi makhluk-makhluk ini pun juga bisa melalui suara. Ya, jadi istilah kayak suara-suara cerita kisah kita, kemudian suara-suara serdadu-serdadu, langkah-langkah serdadu ya, karena selain hantu Noni Belanda pun juga hantu-hantu dalam bentuk kayak serdadu Belanda pun juga banyak Ada yang gitu. sering dialami oleh para pengunjung. Tapi nggak cuma itu Kak, jadi waktu pernah nih ada kejadian kayak pengunjung ke sana tuh nyium bau darah anyir gitu, Ya, dan bau benar. pewangian bunga-bunga mati gitu loh Kak. Iya benar. Karena itu bangunan tua sudah lama, jadi otomatis hangat ya, dan suasananya pasti akan tidak pernah hilang lah istilahnya Iya. dengan hal-hal yang kejaman yang dulu mengikuti terbentuknya gedung itu sendiri. Tapi sekarang udah direnovasi ya. Iya, tapi Jadi, tetap aja sih, tetap kesan horornya itu masih kerasa banget walaupun sebenarnya barangkali teman-teman Minikla mau mampir. iya, barangkali mau mampir lalu siapa tahu ketemu sama penghuninya di sana. Yuk, minat komen di bawah. Buat bagi-bagi ceritanya. Jadi Lubang Buaya ini adalah saksi bisu dari keganasan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang membunuh 7 letnan dan jenderal lalu dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Jadi nggak cuma sampai di situ aja Kak. Padahal tuh letnan sama jenderal ini udah tewas tapi masih ada ditembakin dari dalam sumur tersebut gitu. Kalau kita ngebahas soal sejarah tentang Partai Komunis Indonesia itu memang meninggalkan momen yang pahit sekali ya. Itu Iya, benar-benar betul. sejarah yang cukup bikin merinding, bikin Sedih juga sedih pastinya. juga, betul. Dan di sini sendiri tuh hantu-hantunya sebenarnya bukan dari hantu yang jenderal-jenderal itu, bukan ya. Jadi jangan salah kaprah tentang makhluk-makhluk halus ini, karena sebagian ini menurut juru kunci atau penjaga di Lubang Buaya bahwa hantu-hantu yang sering dia temui ya, atau penampakan-penampakan yang sering dia alami juga, bahwa seperti hantu pocong, kemudian hantu-hantu yang sebenarnya itu mengingatkan kita akan kekejaman saat zaman PKI dulu. Gitu. Tapi ada salah satu cerita nih, kadang mereka suka lihat tentara tapi wajahnya rusak berlumur darah gitu Kak. Betul, Iya, betul. Karena suara jeritan kesakitan juga gitu. ya, karena penyiksaan yang dialami itu pasti akan menjadi istilahnya kayak momen terakhir dia sebelum meninggal itu kan, bagaimana dia dieksekusi dulu ya, dan itu benar-benar apa kalian pernah ke sana?
Dan yang ketiga ada benteng pendem. Benteng pendem itu ada di Cilacap, Kak. Jadi waktu ditemukan dalam keadaan tertimbun. Jadi pendem itu dari kata bahasa Jawa, artinya tertimbun gitu. Dan itu bekas dari bangunan kolonial Belanda gitu, Kak. Ya, terus yang paling ngeri itu sebenarnya bagian penjara ya. Penjaranya itu cuma 4 kali 3 meter aja luasnya gitu. Ya, serem ya. Dan benteng pendem ini juga ada beberapa tempat seperti yang disebutnya kayak lorong kematian gitu ya, kayak sumur atau something yang memang seperti itu. Dan masih ada 40% bangunan yang tertimbun dan itu belum tergali hingga saat ini ya. Wah, itu benar-benar wow ya, berarti itu benar-benar luas banget. Kalau teman-teman Minikla udah pernah ada yang kesana, itu masih sebagian besar ya, masih ada 40% yang belum terjamah. Dan juga nih yang lebih horor itu memang seperti yang udah disebutkan Kak Agatha ya, bahwa penjaranya itu ruangannya cuma 4 kali 3 meter aja dan itu ketebalannya itu 2 meter. Bisa bayangin ya, ketebalan 2 meter itu seperti apa dengan bangunan zaman dulu ya. Oh, itu bakal ngeri banget sih. Tapi kamu harus coba juga buat main ke sana. Aku sih pribadi pernah coba ke sana ya, dan emang gelapnya tuh gelap beda gitu, Kak. Jadi kan nggak ada lampu di sana. Siang-siang pun masih kelihatan gelap beda gitu lah. Pokoknya ada aura mistis di sana gitu. Jadi nggak harus gelap, jadi kalian pagi, siang, sore kesana pun itu akan membuat aura-aura itu tetap ada rasa si aura-aura mistisnya gitu. Dan sebenarnya tuh sumur ini tuh tadinya buat buang mayat gitu, Kak, buang mayat para tentara Indonesia yang udah dieksekusi sama Belanda gitu. Jadi langsung dialirkan ke arah lautan, jadi nggak ditemuin lagi mayatnya di mana. Itu ngeri banget ya. Dan pastinya nih pengalaman paranormal experience-nya gitu mungkin ya, jadi lebih bisa kalian rasain kalau kalian berkunjung langsung ke sana. Nah, ya selanjutnya nih kita akan ngebahas seputar Goa Jepang yang cukup viral ya di daerah Bandung. Kamu pasti udah nggak asing lagi lah ya dengan sebuah trik atau berita-berita seputar lada. Ada apa dengan lada? Aku nggak tahu sih, Kak, kalau lada itu apa gitu. Aku taunya lada itu bumbu dapur gitu. Sebelum kita bahas soal lada, kita cari tahu dulu nih, Goa Jepang itu yang seperti apa sih? Jadi tuh Goa Jepang itu terletak di kawasan Hutan Raya Bandung ya. Jadi itu seperti lorong panjang berliku, dan tadinya itu tempat gudang senjata oleh Jepang. Dan nggak sampai di situ aja, Kak. Tempat itu juga buat nyiksa para warga sipil yang terutama tuh mereka yang masuk ke dalam kerja paksa atau Romusa gitu. Nah, kita membahas seputar lada nih. Kenapa lada itu nggak boleh disebutkan ketika kita berkunjung ke Goa Jepang tersebut? Kenapa sih, Kak? Gitu. Ya sebenarnya itu tuh agak simpang siur ya kita ya. Tunggu sebentar, kita itu dulu nih ya. Jadi lada ini dianggap sakral karena ternyata itu adalah salah satu nama tokoh masyarakat yang ada di sana. Namanya Eyang Lada Wisesa. Jadi kalau orang nih nekat buat ngomong lada gitu, nyoba-nyoba kan biasa ya, kita kadang kan suka penasaran gitu ya, penasaran juga ngomong lada, kemungkinan tuh ya bisa diganggu ya, Kak, diikutin sampai rumah kan hal-hal mistis atau bahkan lebih parah lagi kesurupan ya, atau kerasukan tuh yang bisa dialami kalau kita melanggar aturan tersebut gitu ya. Jadi harus jaga ucapan juga di sana. Jadi nggak boleh sembarangan ngomong, intinya gitu sih. Tapi sebenarnya juga dimanapun kalian berada nggak ada salahnya ya kalau kita berkunjung ke suatu tempat tetap harus memperhatikan sopan santun ya, dan masih ada di sana. Jadi jangan sampai ucapan-ucapan yang tidak baik ya terucap, karena semua tempat itu pasti punya adatnya sendiri ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Terakhir nih, tempat wisata yang bakal kita ulas itu ada Museum Fort Fredericksburg ya, itu atau Benteng Fredericksburg yang ada di Yogyakarta. Betul, Kak Agatha. Nah, ada apa sih di sana sebenarnya? Padahal tuh benteng lumayan terkenal ya, apalagi kawasannya tuh dekat Malioboro, jadi banyak banget pasti yang datang ke situ ya. Dan bangunannya bagus ya, karena tatanan dari pemerintahnya juga keren. Tapi ada cerita mistisnya. Apa itu? Jadi awalnya itu benteng ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas perintah dari Gubernur Belanda Nicholas Hastings. Jadi alasannya kenapa benteng ini didirikan tuh, jadi Belanda pengen ngawasin gitulah ya, pengen alasan keamanan buat daerah keraton, tapi aslinya ada tujuan liciknya gitu kan. Jadi biar mereka tuh lebih kayak bisa stalking gitu, apa sih yang ada di dalam keraton, supaya itu mereka tuh ngapain aja gitu loh. Karena saat itu kita masih dalam masa penjajahan ya. Dan yang lebih viral lagi dan lebih horornya itu adalah terkenalnya hantu serdadu tanpa kepala.
Wah, ya wow. Dan Merinding sih, ya. iya. Coba aku jadi merinding juga loh nih. Ngebayangin serdadu itu pasti banyak ya, bukan 1-2 makhluk ya, tapi mungkin satu Gerombolan gitu, baris satu baris benar. gitu. Dan itu pasti ngeri ya. Dan ya mungkin kalau kalian datang ke sananya siang atau pagi ya enggak lah ya. Dan tidak semua orang juga mengalami pengalaman mistis seperti itu. Tapi nggak ada salahnya kalau emang iseng mau berkunjung malam hari ya, karena kayaknya emang 24 jam juga deh kayaknya bukanya ya. Atau mungkin emang sengaja mau kesana malam-malam biar ada pengalaman mistis juga. Nggak apa-apa Asal gitu berani aja ya. gitu. Tapi kalau aku sih enggak ya, mending deh kayaknya. Iya. Siang aja kita kesana tetap ngerasa feel-nya. Iya. Tetap beda aja sih Bener, feel-nya, betul, iya betul. gitu. Nah itu tadi ada 5 tempat yang udah kita ulas tentang tempat-tempat bersejarah ya, yang punya- Horor gitu ya Kak ya. punya aura-aura mistis, aura-aura horor yang pastinya bisa jadi referensi buat kamu berlibur. Itu tadi ya udah ada 5. Kalau kamu udah pernah kesana atau mau kesana punya pengalaman seputar horor, boleh dong berbagi ceritanya di komentar bawah ya, biar kita bisa berbagi cerita bersama. Sebelumnya makasih juga buat Kak Agatha yang Iya, udah nemenin sama-sama. di ya. Dan juga jangan lupa buat teman-teman untuk nonton video kita yang lain di sini. Ya, ada banyak ya, ada tulis dan lainnya. Juga jangan lupa buat follow Instagram kita di @ikutlomba, atau buat kamu yang lagi nyari materi-materi tentang kepedulian, tips-tips, bisa juga diintip website kita di www.ikutlomba.org. Ya, itu tadi yang bisa kita share hari ini. Terima kasih sudah menonton ya, jangan lupa buat subscribe lagi ya, like, komen, dan share share juga jangan lupa. Jangan lupa, betul. Aku Renata dan Kak Agatha pamit undur diri. Sampai jumpa.